Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan saya Karisma Fristiawan dari kelas 2C Ilmu Perikanan dengan NIM 432200027. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang deskripsi statistika dengan subbabnya itu box plot dan histogram, dan juga saya ingin memberikan tutorial atau bagaimana caranya membuat box plot dan histogram menggunakan software RStudio. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita masuk saja ke materi tentang deskripsi statistika. Oke, kita masuk aja ke materinya. Oke, deskripsi statistika itu subbabnya itu box plot dan histogram. Definisi statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Tujuan utama statistika adalah untuk menyediakan metode dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, merangkumnya, mengidentifikasi pola atau tren, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan pada data tersebut. Atau secara singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data untuk mengambil kesimpulan yang relevan. Oke, kita masuk ke subbab itu tentang box plot. Box plot sendiri adalah salah satu metode visualisasi yang dapat visualisasi data yang digunakan untuk meringkas distribusi data numerik. Box plot ini menggambarkan informasi tentang kuartil data, nilai ekstrim, dan adanya outlier atau kita biasa nyebutnya pencilan. Box plot ini terdiri dari kotak atau box yang menunjukkan rentang antara kuartil pertama yang ini dan kuartil ketiga yang ini, dan garis di dalam kotak mewakili median, yaitu garis yang ini nih. Ini median, ini kuartil 1, ini kuartil 3. Dan garis di atas dan di bawah kotak whisker, di bawah kotak atau dinamakan whisker, menggambarkan rentang nilai data yang tidak termasuk dalam outlier yang ini nih. Yang ini namanya tuh whisker. Nah, outlier itu atau pencilan tuh yang ini. Pencilan itu berarti pencilan itu adalah nilai yang jauh dari nilai-nilai lainnya dalam data dan dapat menunjukkan adanya data yang tidak biasa atau anomali. Jadi pencilan ini data yang beda sendiri daripada data yang lain. Pencilan ditandai sebagai titik individual di luar rentang garis whisker. Box plot memberikan gambaran visual yang berguna tentang bentuk penyebaran dan adanya outlier dalam data numerik. Ini dapat membantu dalam pemahaman cepat tentang distribusi data tanpa harus melihat setiap nilai individualnya. Jadi kita next ke histogram. Histogram memiliki pengertian metode visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari data numerik. Histogram terdiri dari serangkaian batang vertikal yang mewakili rentang nilai data yang berbeda-beda. Pada sumbu horizontal atau sumbu X yang ini, itu nilai-nilai data dibagi menjadi interval atau kelas yang saling berdekatan gitu. Sedangkan pada sumbu vertikal atau yang Y, setiap batang histogram menunjukkan frekuensi atau jumlah kemunculan nilai data dalam setiap interval atau kelas tersebut. Gitu. Ukuran dan lebar setiap batang histogram menunjukkan frekuensi relatif atau proporsi dari nilai data dalam interval tersebut. Histogram itu membantu dalam memvisualisasikan distribusi data termasuk bentuknya, misalnya simetris atau asimetris. Lalu pusatnya, misalnya apakah condong ke kiri atau condong ke kanan, dan variabilitasnya. Histogram ini sangat berguna dalam analisis data karena memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana data tersebar. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi pola, anomali, atau kecenderungan dalam data numerik. Histogram juga dapat digunakan untuk membandingkan distribusi data antara beberapa kelompok atau variabel yang berbeda-beda.
Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materinya. Baik, kita langsung masuk aja ke dalam software RStudio-nya untuk membuat boxplot dan juga histogram. Pada kali ini saya ingin membuat 4 model, yaitu boxplot tanpa ggplot dan boxplot dengan ggplot, dan juga histogram tanpa ggplot dan histogram dengan ggplot. Oke, langkah pertama kita buat dulu boxplot tanpa ggplot. Langkah awalnya yakni ini masih lembar kosong, kita buat lembar kerja baru. Oke, kita kasih judul terlebih dahulu yaitu boxplot tanpa ggplot. Oke, langkah selanjutnya kita panggil kita import dulu data dari Excel-nya yang sudah kita buat, data yang sudah kita buat kita import. Kita cari di file manager di penyimpanan. Tadi saya membuat data ini UMK Jawa Tengah. Kita pakai UMK Jawa Tengah. Tunggu sebentar, sedang loading. Kita import. Oke, datanya sudah masuk ya. Datanya sudah masuk. Lalu kita panggil aja datanya. Nah, itu nama filenya itu UMK Jawa Tengah. Kita panggil, lalu kita run. Data sudah muncul. Lalu kita ketik boxplot. Lalu kita tulis di sini itu UMK Jawa Tengah. Dan kita kasih dolar UMK Jawa Tengah, lalu kita run. Tuh, data sudah muncul. Sebenarnya dari sini tuh kita sudah bisa tahu nih sebaran datanya gitu. Dari gambar boxplot ini. Cuman biar kita lebih gampangnya lagi untuk mengetahui meannya atau nilai dari medianya itu kita ketik summary, kita ambil datanya dan kita run. Sip, ini ini untuk kesimpulannya ya. Ini dari gambar ini. Oke, saya akan jelaskan sedikit dari data UMK Jawa Tengah yang saya buat ini. Ternyata tuh dapat diketahui bahwa minimalnya tuh yakni sekitar 1,8 juta. Itu di sini nih. Sedangkan untuk kuartil pertama tuh sekitar 1,9 juta. Dan mediannya juga sama dengan kuartil pertama, itu di 1,9 juta. Dan untuk rata-ratanya tuh meannya tuh 2.003.000. Dan untuk kuartil ketiga tuh sebelah sini, ini kuartil 3. Lalu untuk sebenarnya untuk nilai maksimumnya tuh di sini. Nilai maksimumnya tuh sebenarnya 2,3 juta. Sedangkan yang di sini 2,8, sedangkan 2,8 ini adalah pencilan karena ia adalah data yang berbeda atau data anomali. Di pencilan itu ada 2,5 dan 2,8. Itu data pencilan dari UMK Jawa Tengah ini gitu. Oke. Lalu kita menggunakan subbab yang kedua, gambar yang kedua itu boxplot dengan ggplot.
boxplot dengan ggplot. Boxplot dengan ggplot. Oke, pertama kita unduh, kita download dulu install package itu td first. Oke, kita unduh. Oke, kita tunggu, ini lagi proses atau loading ya. Oke, kita tunggu sampai tulisan successfully-nya muncul. Oke, download. Oke, td-force sudah successfully, itu sudah ke download. Kita install package kedua, yakni ggAnimate. Kita run. Oke, sama kita tunggu dulu sampai sukses. Oke, ternyata sudah sukses. Kita download lagi, install package. Namanya tuh ggplot 2. Oke, kita run. Oke, yang di download ya sobat. Biasanya tergantung sinyal juga sih. Oke, tadi sudah sukses. Lalu kita import data lagi dari Excel, karena kita menggunakan data yang berbeda dengan data sebelumnya. Kalau tadi UMK Jawa Tengah, sekarang saya akan menggunakan data yang saya kasih nama tuh nilai bibal. Oke, kita import nilai bibalnya. Oke, sedang preview data. Oke, datanya sudah muncul, kita import. Datanya sudah muncul ya. Lalu kita panggil saja datanya nilai bibal. Oke, nilai bibal. Lalu kita run. Oke, sudah kita panggil. Lalu kita ketik library. Itu kita panggil ggplot 2. Ini udah sudah nih, berarti tandanya ggplot ini sudah sukses kita download. Kita run. Oke, habis itu kita ketik saja di sini ggplot. Lalu kita panggil nilai bibal, lalu kita koma, spasi, kita ketik AS, lalu kita ketik X sama dengan nilai bibal, lalu kita kasih dolar itu mata pelajaran kita kasih koma, kita spasi Y sama dengan nilai bibal. Oke, kita kasih dolar nilai. Oke, lalu kita plus, lalu kita enter. Kita Xlab ya. Xlab itu untuk kasih judul. Tuh, kita kasih judul namanya nih mata pelajaran. Kita kasih tanda plus lagi. Ylab untuk ini ya. Itu nilai, kita kasih nama nilai. Oke. Itu kita kasih plus lagi YouTube code.
code flip ini nih ya. Oke, kita kosongkan saja, nggak usah diisi, kita kosongkan no plus dan enter. Kasih GG Twitter. Ini untuk kasih judul pada atas sebelah sini nanti. Ini kita kasih nama itu nilai Bible aja ya, biar simpel aja. Oke, lalu kita tekan run. Oke, saya sedikit ada gangguan. Summary, kita lihat apa nilai Bible. Oke, ini ada kesalahan sedikit di sini. Jadi kita harus mencoba ini data nggak muncul, nanti ada yang ketinggalan itu yang ini, yang geom boxplot, geom underscore boxplot ini ada tertinggal. Nah, kita ketik AS, kita ketik fill sama dengan nilai Bible kita kasih dolar. Itu mata pelajaran, kita kasih tanda plus. Nah, setelah itu kita enter saja. Sudah muncul kan? Sudah muncul, lalu kita ketik summary. Kita melihat kesimpulannya dari boxplot di samping. Tulis nilai Bible. Sekarang nah, saya akan buat kesimpulan, saya akan bacakan dari boxplot dengan ggplot ini. Dari matematika nih, range untuk nilai minimumnya tuh yaitu sekitar 75-an untuk matematika, dan nilai maksimumnya itu sekitar 86 atau 87. Sedangkan untuk kuartil pertamanya itu sekitar 78-an, dan untuk mediannya itu 80, dan kuartil 3-nya itu sekitar 80 berapa nih ya? 84. Sedangkan untuk pencilannya itu yaitu 90. Nah, untuk kimia nih untuk nilai minimumnya itu sekitar 70 berapa ya? 74 sepertinya. 79. Dan untuk kuartil pertama itu sekitar 84. Sebenarnya 84. Dan untuk mediannya itu 87, sepertinya 87, dan kuartil ketiganya itu 86. Dan maksimumnya itu 90. Dan fisikanya tuh saya dinilai fisikanya nilai minimumnya itu sekitar 73.
70 berapa ya kira-kira ya? 77 atau 76 gitu. Nah, untuk ini untuk kuartil pertama itu 78 dan untuk mediannya tuh 79 dan kuartil 3 itu sekitar 84 dan untuk nilai maksimum fisikanya itu 90. Oke, lalu di nilai biologinya itu minimal nilai minimumnya tuh sekitar 77, kuartil pertama itu 82, untuk mediannya itu 84 dan kuartil 3-nya itu 87 dan nilai maksimalnya 90. Dan bahasa Indonesia nih yang paling kecil yaitu minimumnya tuh 77, kuartil pertama itu 80 dan mediannya itu 81, kuartil 3-nya itu sekitar 83 dan nilai maksimalnya adalah 85. Oke, ini untuk per mata pelajaran dan sedangkan untuk secara umumnya itu berarti nilai minimum dari semua mata pelajarannya itu adalah 76. Dan kuartil pertama itu di 79,75, mediannya itu 82 dan meannya itu 82,75 rata-ratanya tuh. Dan kuartil 3 itu 86 dan nilai maksimumnya adalah 90. Oke, sebenarnya kalau untuk boxplot hanya begini saja prosesnya. Jika sudah dapat gambar seperti ini berarti kita sudah dapat kesimpulan. Oke, lalu kita buat lembar kerja baru untuk membuat sebab ketiga kita yaitu histogram tanpa gigi plot. Selanjutnya kita ketik saja judul ininya histogram tanpa gigi plot. Oke, kita menggunakan data yang berbeda dari yang boxplot tadi. Lalu kita panggil saja kayak tadi, prosesnya sama, yaitu kita import dataset ke Excel dan browser. Nah, kita menggunakan data yang saya beri nama file itu AHH Papua, atau kepanjangan itu adalah angka harapan hidup di provinsi Papua. Ini data yang saya dapat hasil dari sumber itu di sebuah situs BPS ya, Badan Pusat Statistik itu, untuk menilai angka peluang hidup di Papua. Oke, kita sudah import datanya, kita panggil saja datanya itu AHH Papua. Kita run. Datanya sudah muncul. Lalu kita ketik ini untuk initial histogram ya. Lalu kita tulis AHH Papua. Lalu kita kasih $, angka harapan hidup di Papua. Lalu kita koma, kita ketik main itu untuk judulnya. Itu kita kasih judul aja apa ya, angka harapan hidup aja, angka harapan hidup di Papua. Oke. Lalu kita di koma dan kita call itu untuk color, kita kasih warna. Nanti histogramnya kita gunakan warna apa ya,
warna kuning. Sedangkan warna satu lagi kita gunakan warna merah. Gunakan warna merah. Oke, lalu kita beri koma, kita enter. Lalu kita ketik slab. Ini untuk kita beri judul ya di bagian sisi bawah sini, nanti sisi bawah sebelah sini kita sumbu X-nya itu apa ya, angka harapan hidup. Jangan usia. Usia. Lalu untuk ininya adalah frekuensi atau tentukan jumlah dari yang punya angka harapan hidup. Koma, kita enter. Ini kita X-lim. Ini untuk rasionya ya, untuk kita berapa ya, kita gunakan berapa, ini kan paling rendah adalah bagi kita 50 sampai 80. Kita koma, kita spasi Y-lim untuk range ke atas, untuk sumbu Y-nya yaitu sekitar 0 sampai 30. Oke, lalu kita enter, kita run. Oke, coba saya akan hapus di sini. Lagi slab itu usia, lalu Y-lab ini untuk frekuensinya,
Oke, langkah selanjutnya yakni kita ketik xlab ini untuk judul untuk pemberian nama di bagian sumbu X nya ya. Kasih nama usia koma ylab ini kita kasih nama frekuensi. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini datanya, data histogramnya. Ini masih pendek, kita buat lagi. Lanjutkan di bawahnya yaitu xlim untuk mengukur rasionya kan sekitar C, lalu ini tuh 50 sampai 80, sedangkan untuk Y5 nya tuh dari 0 sampai 30. Yang kita dapat simpulkan bahwa usia paling rendah itu 55 dengan frekuensi itu ada maksudnya yang daerah yang harapan hidupnya itu usia harapan hidupnya itu 55 tahun itu ada 3 daerah 3 kabupaten itu juga di 60. Ya untuk 65 dan sampai 70 tuh 65 sampai 70 tuh ada sekitar 23-an daerah. Sedangkan untuk yang 70 sampai 75 tuh ada di sekitar 2. Jadi ini yang lebih layak tuh ada 2 daerah. Oke, ini untuk yang histogram tanpa ggplot. Bagaimana kalau versi dengan ggplotnya? Kita ketik histogram dengan ggplot. Oke, kita masih menggunakan data yang sama ini untuk AHH atau angka harapan hidup di Papua. Kita library, kita panggil ggplotnya tadi ggplot 2. Yang kedua ini sekarang kita panggil datanya itu AHH Papua. Ini kita run. Nah, lalu kita ketik di sini itu ggplot, lalu AHH kita panggil datanya spasi, kita ke AS untuk berikan
udah hahaha, kita kasih dolar, angka harapan hidup di Papua. Oke, kita kasih plus, enter. Itu Geo, Geonya yang histogram ya, Geo histogram. Oke, kita tulis AS, kita ketik fill dengan kita mau warna apa ya, kita warna apa ya, warna coklat, kita warna brown tadi kan, coklat. Lalu kita plus, Xlab, ini untuk judulnya ya, Xlab itu dia usia ya, usia. Nah, kita kasih plus lagi Yelek itu kita kasih nama frekuensi. Oke, daerah aja kali, daerah karena dulu ya, seperti ini tuh. Oke, lalu kita plus ini titel untuk kita kasih judul, itu judulnya itu angka harapan hidup Papua. Kasih plus, enter. Kita ini gray aja untuk garis tepinya ya, ini gray itu temanya. Sekarang maaf, kita plus aja, plus, terus kita X5 ya, kita kayak tadi rasionya. X5 ini 50 sampai 80, dan untuk J-limnya nol sampai 30. Sudah bagus. Oke, ini terlalu jauh ya, kita pakai angka berapa ya, 10 aja, 10. Dapat dilihat seperti ini. Untuk 55 tahun ada sekitar berapa ya, 2 kurang ya, 2 daerah kurang, dan sekitar 50-an. yang paling tinggi itu sekitar 60 berapa nih, 68, 60 berapa ya, 68, 69. Berarti dapat disimpulkan bahwa daerah di Papua yang paling banyak apa ya, rata-ratanya itu sekitar 60-an, 68 tahun untuk harapan hidup di Papua. Oke, mungkin
Cukup sekian ya pemaparan materi dan juga pengaplikasian penggunaan boxplot dan juga histogram. Saya Kartika Kristiawan, mohon undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.